Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili mendapatkan ratusan batu spiritual dari misi yang diambil. Kemudian, Nili mulai berlatih. Saat Nili akan memulai pelatihannya, sesuatu dari balik pakaian Nili keluar. Nili hampir kelupaan dengan keberadaannya. Dewi Wuyan mengatakan, aura yang mengalir di sekitar Nili benar-benar berguna untuk kultivasinya. Malahan, melatih energi langit yang berada di sekitar lengan baju Nili berkali-kali lipat lebih cepat daripada berlatih di luar. Mendengar hal itu membuat Nili menjadi malu. Kemudian Nili memberikan batu spiritual kepada Dewi Wuyan. Dewi Wuyan mengetahui kalau batu tersebut sangat berharga. Kemudian berterima kasih. Nili menyuruh Dewi Wuyan tidak sungkan. Saat menjalankan misi, Dewi Wuyan juga ikut. Nili cuma sedikit mengobati, lalu mendapatkan 500 batu spiritual. Kedepannya, Nili akan mengobati lebih banyak orang dan mendapatkan lebih banyak batu spiritual. Melihat Nili, Dewi Wuyan bergumam. Selama ini, dia mengetahui kalau Nili adalah salah satu dari sedikit orang yang telah memperlakukannya dengan baik. Dewi Wuyan sangat berterima kasih kepada Nili. Kalau bukan karena Nili, dia pasti masih berada di mata air hitam. Kemudian Dewi Wuyan pun mencium Nili. Nili merasa, sejak keluar dari menara api hitam, Dewi Wuyan menjadi lebih feminim dari yang sebelumnya. Atau mungkin Dewi Wuyan sudah mendapatkan kembali emosi manusianya. Karena sudah larut malam, jadi Nili memulai latihannya. Batu spiritual diletakkan di depan Nili. Kemudian Nili menyerap energi langit yang ada di dalam batu tersebut. Dewi Wuyan yang melihat Nili berlatih, kemudian ikut berlatih. Mereka berdua pun berlatih. Aura yang ada di dalam batu tersebut menyusut dengan sangat cepat. Nili merasa kalau energi langit dari batu spiritual tersebut sudah masuk ke dentiannya, tapi efeknya masih belum terasa. Nili kembali mengeluarkan batu spiritual, kemudian kembali berlatih. Beberapa batu spiritual sudah digunakan. Jalar di dalam ranah jiwa Nili sudah tumbuh semakin subur. Beberapa saat kemudian, jalar itu berbunga. Nili sudah menggunakan banyak batu spiritual. Energi langit dari 10 batu spiritual hanya bisa meningkatkan sedikit kultivasi Nili. Dan lagi, semuanya diserap dengan cepat oleh jalar yang ada dalam ranah jiwa Nili. Nili benar-benar tidak mengetahui jalar apa yang ada di dalam ranah jiwanya. Nili berharap energi langit yang diserapnya tidak terbuang sia-sia. Nili kembali mengeluarkan batu spiritual. Dia mengira 300 batu spiritual bakalan habis dalam waktu lama. Tapi kalau seperti ini, bakalan habis dalam sekejap. Nili kembali berlatih. Dia mempertanyakan, apakah dia bisa mencapai alam Heavenly Pit? Di sisi lain, Jindan juga kekenyangan karena memakan banyak batu spiritual yang sudah selesai dipakai oleh Nili. Waktu berlalu semakin cepat. Banyak batu spiritual dihabiskan oleh Nili. Jindan terbangun. Dia masih melihat Nili berlatih. Nili berkata sendiri, dia merasa latihannya sudah cukup untuk hari ini. Dia tidak boleh menyerap terlalu banyak energi langit sekaligus. Nili harus menyetabilkan kultivasinya. Nili kembali bergumam. Sekarang, tingkat kultivasi Nili kurang lebih sudah di peringkat legenda bintang 4. Setelah Nili mencapai puncak peringkat legenda, dia bisa langsung ke alam Heavenly Pit. Tahapan kultivasi akan sangat berbeda. Begitu Nili mencapai alam Heavenly Pit, Nili mendengar sesuatu, kemudian dia membuka matanya. Nili melihat Jindan yang terlentang. Dia memakan semua batu kosong, seolah-olah batu tersebut belum ada digunakan. Nili pun memberikan batu spiritual yang baru kepada Jindan. Dia melemparkan batu tersebut ke dekat Jindan. Jindan pun memperhatikan batu tersebut, mendekatinya, kemudian mengendus dan mengambilnya. Dia mulai memakannya. Setelah memakan batu spiritual yang baru, Jindan jadi tidak menyukai batu spiritual yang kosong. Nili merasa kalau Jindan cukup pintar. Nili tidak memiliki banyak batu spiritual. Jika Jindan masih mau makan, dia harus mendengarkan Nili. Jindan pun mengangguk. Nili memegang Jindan. Terakhir kali, Nili ingin mengasimilasi energi yang ada di dalam tubuh Jindan. Tapi dia ditolak. Kali ini Nili menyuruh Jindan menurutinya. Nili mencoba mengasimilasinya. Di dalam Jindan, ada kekuatan yang sangat mengerikan. Lebih mengerikan daripada Celestial Kilin. Nili tidak tahu seberapa jauh itu akan tumbuh di masa depan. Untuk sekarang, Nili akan mengasimilasikan energinya dengan Jindan. Nili mencoba menempatkan tanda jiwa. Mulai sekarang, Jindan akan menjadi spirit beast-nya. Nili merasa kalau kondisi jiwanya dengan Jindan semakin kuat. Sedikit demi sedikit, Nili terus mencoba lebih jauh. Tiba-tiba, energinya bergejolak. Avatar jiwa Nili terpental.
Nili pun tersadar. Dia mengatakan, itu terlontar lagi, dan bahkan mengejutkan jiwanya. Masih tidak bisa terburu-buru. Bagaimanapun, Nili sudah membuat kemajuan. Kemudian Nili memberikan Jindan batu spiritual sebagai hadiah. Dengan semangat, Jindan pun memakan batu tersebut. Dia sangat senang. Nili menyuruh Jindan memakannya lebih cepat. Nili tidak memiliki banyak batu spiritual. Paling banyak, Nili bisa memberikan Jindan 2 batu spiritual dalam sehari. Kalau tidak, Nili tidak akan membawa Jindan. Jindan mengambil batu tersebut, kemudian menjilatnya. Nili merasa kalau Jindan semakin pintar. Di sisi lain, Dewi Yuyan memperhatikan Jindan, kemudian melanjutkan kembali latihannya. Dewi Yuyan sudah merasakan makna mendalam dari alam Heavenly Pit. Dia mempertanyakan, apakah ini adalah Pit Soul? Tampaknya berbeda dari yang digambarkan oleh orang lain. Itu api emas, dan itu adalah nyala api yang pernah melindunginya. Dewi Yuyan bisa merasakan bahwa kekuatan api emas ini sangat besar. Mungkin rahasia kehidupannya ada di dalam api tersebut. Dewi Yuyan dan Nili masih terus berlatih. Malam pun telah berlalu, dan pagi pun tiba. Nili berkata ke Lu Piao, dalam satu malam, lebih dari 300 batu spiritual telah habis. Jumlah kecil seperti itu masih belum cukup. Nili harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak batu spiritual. Lu Piao mempertanyakan, kenapa bisa habis secepat itu? Xiaoyu memanggil Nili dan Lu Piao. Dia mengatakan akan pergi ke sebuah tempat, dan menanyakan apakah mereka berdua tertarik untuk ikut. Itu adalah salah satu dari tempat pengujian utama Sky Soul Institute yang bernama Saint Soul Ground. Xiaoyu akan pergi ke lapangan Saint Soul. Lapangan Saint Soul merupakan yang paling aman di antara 3 tempat pengujian dari perguruan Sky Soul. Akan tetapi, persyaratan untuk masuk ke sana sangat ketat. Hanya yang memiliki kualitas jiwa tertentu yang diperbolehkan masuk. Untuk lebih jelasnya, mereka berdua bisa melihat langsung. Nili pun akan pergi mengikuti Xiaoyu. Xiaoyu pun mengajak mereka berdua pergi ke tempat tersebut. Mereka bertiga keluar dari tempat tinggalnya. Terlihat beberapa orang mengawasi mereka. Orang-orang itu mengatakan kalau mereka bertiga sudah pergi. Kemudian segera pergi untuk melaporkannya ke Hualing. Yang lainnya harus mengikuti mereka. Saat di perjalanan, Lu Piao merasakan kalau ada orang yang mengikuti mereka. Xiaoyu mengatakan kalau orang-orang itu hanyalah kacung, jadi biarkan saja. Di dalam perguruan Sky Soul, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau mereka pergi ke tempat 2 pengujian lain, mereka masih mungkin bisa membuat masalah. Tapi, kalau di dalam lapangan Saint Soul, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Xiaoyu mengatakan kalau sebentar lagi mereka akan sampai. Terlihat sebuah papan batu. Itu adalah papan batu Saint Soul. Hanya para murid yang masuk 200 teratas di dalam lapangan Saint Soul, namanya akan tertulis di sana. Nili merasa kalau ada beberapa nama yang familiar. Nili melihat papan tersebut dan menemukan nama Long Yuyin yang berada di peringkat ke-10. Jinyan berada di peringkat 23. Nili mengatakan ke Xiaoyu kalau Yan Hao berada di peringkat 121. Huang Ying berada di peringkat 137. Lu Piao menyadari kalau Gubei tidak masuk ke dalam daftar. Nili mengatakan kemungkinan Gubei menyembunyikan kekuatannya. Lagi pula, daftar nama ini tidak diperingkatkan dalam hal kekuatan. Mereka melihat Hualing berada di peringkat 67. Dia jauh lebih tua daripada Long Yuyin atau Jinyan, dan saat ini dia lebih kuat daripada mereka berdua. Tapi peringkatnya berada di bawah kedua orang itu. Xiaoyu mengatakan kalau hal itu benar. Peringkatnya tidak ditentukan berdasarkan kekuatan, tapi kemampuan jiwa untuk berkomunikasi dengan energi langit dan bumi. Untuk melatih energi langit, seseorang harus berkomunikasi dengan langit dan bumi, sehingga mendapat energi dari keduanya. Normalnya, mereka yang memiliki kultivasi yang lebih kuat akan lebih baik dalam berkomunikasi. Tapi hal itu bukan faktor utama, melainkan seseorang memiliki bakat yang luar biasa, yang bisa menembus batasan mereka. Contohnya, 10 teratas. Long Yuyin mencapai posisinya belum lama ini. Nili berkata, persaingan di dalam kemampuan berkomunikasi dengan langit dan bumi. Xiaoyu menjelaskan, kalau lapangan Saint Soul merupakan tempat misterius yang memiliki inti spiritual. Mereka yang berlatih di sini bisa memperkuat kemampuannya untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Nili menanyakan kembali, apakah itu benar? Xiaoyu mengiyakannya. Itu adalah sumur spiritual yang kaya dengan energi langit dan bumi. Akan tetapi, karena tempatnya terbatas, setiap murid hanya bisa masuk dan berlatih selama 2 jam dalam sebulan.
Para murid yang memiliki peringkat bisa berlatih selama 6 jam. Semakin tinggi peringkat mereka, semakin lama waktu berlatih yang didapat. Selain itu, di setiap akhir tahun, mereka yang berada di peringkat teratas akan diberikan hadiah. Hadiah tersebut bisa berupa batu spiritual, eliksir, atau pusaka. Orang yang menempati peringkat pertama akan mendapatkan pusaka tingkat 5, 5 inti batu spiritual, roh iblis tingkat pertumbuhan luar biasa, keturunan naga, dan sebotol eliksir inti jiwa iblis langka. Mereka yang menempati peringkat 5 teratas akan mendapatkan pusaka tingkat 4, 3 inti batu spiritual, roh iblis tingkat pertumbuhan unggul, keturunan naga, dan 1000 batu spiritual. Nili menjelaskan ke Lupiao, pusaka tingkat 5 saja sudah sangat mahal, yang harganya sampai 6000 batu spiritual. Efek dari satu inti batu spiritual setidaknya sebanding dengan 500 batu spiritual. Belum lagi, roh iblis tingkat pertumbuhan luar biasa, keturunan naga, yang tidak mudah didapat. Mendengar itu, Lupiao mengatakan, itu artinya, orang-orang dengan peringkat teratas setiap tahunnya menjadi sangat kaya. Xiaoyu mengatakan, kalau itu benar. Hadiah peringkat 5 teratas hanya bisa diklaim sekali setiap orang. Setelah mereka menerima hadiah, maka mereka harus mundur dari kompetisi Sensoul. Mendengar hal itu, Lupiao mengeluh. Xiaoyu kembali berkata, hadiah peringkat 5 teratas merupakan yang paling sulit didapat, dan juga dihormati. Banyak orang yang menginginkannya sejak lama. Masih ada waktu sebulan lagi, sebelum batas akhir tahun ini. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.